Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Hari ini kita masuk ke tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Nah, anak-anak, apakah perjuangan rakyat Indonesia berhenti sampai tanggal 17 Agustus 1945? Ternyata tidak, anak-anak. Masih ada usaha untuk memperjuangkan atau mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu. Ya, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti oleh pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Salah satunya adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, berarti sekitar 3 bulan ya setelah Indonesia merdeka, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi atau biasanya kita singkat Brigjen Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris yaitu Brigjen Malabi. Pada tanggal 9 November, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Apakah ultimatum itu dituruti oleh arek-arek Surabaya? Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang maha dahsyat. Ya, pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut maupun udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Dan dibangunlah Tugu Pahlawan untuk mengenang jasa para pejuang yang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di Surabaya. Nah, setelah membaca teks tadi anak-anak, kalian buat peta pikiran berdasarkan teks yang tadi ya. Judulnya yang di tengah adalah Pertempuran Surabaya. Lalu kemudian kapan terjadinya? Di sini ditulis berarti peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 November 1945. Di mana? Berarti di Surabaya. Siapa? Dalam hal ini siapa? Itu adalah tokoh-tokohnya. Mungkin kalian bisa menuliskan tokoh dari tentara Inggris. Siapa tokoh dari tentara Inggris tadi? Yaitu Brigjen Malabi. Siapa tokoh dari Indonesia? Yaitu Bung Tomo. Lalu mengapa? Mengapa terjadi pertempuran itu? Karena apa? Yang menyebabkan terjadinya yaitu terbunuhnya Brigjen Malabi, ya, terbunuhnya Brigjen Malabi. Terus kemudian bagaimana? Bagaimana itu berarti tanggapan dari arek-arek Surabaya, yaitu mereka menolak ultimatum yang diberikan oleh tentara Inggris. Lalu apa? Mungkin apa ini yang menyebabkan ya, yaitu rakyat Indonesia atau arek-arek Surabaya menolak ultimatum yang diberikan oleh tentara Inggris. Untuk menuliskan peta pikiran tersebut, anak-anak harus menggunakan kalimat efektif ya. Nah, apa sih kalimat efektif itu?
Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, dan K itu keterangan. Nah, ini anak-anak ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Misalnya, kemarin Zahra ke mall. Kemarin kan keterangan, Zahra kan subjek. Ke mall itu kan berarti keterangan ya anak-anak. Kemarin Zahra ke mall, di sini ada unsur yang hilang. Kemarin Zahra ke mall itu hanya terdiri dari S sama K. Berarti kita tambahin predikatnya. Kemarin Zahra pergi ke mall, itu adalah kalimat yang efektif. Yang kedua, kalimatnya hemat atau tidak boros. Contoh, para murid-murid dimohon naik ke atas panggung. Ini kalimatnya tidak hemat atau boros. Kalau yang mengatakan para itu artinya sudah banyak. Murid-murid itu juga banyak. Jadi kalian bisa memilih salah satu. Kalian boleh menulis para murid atau boleh menulis murid-murid. Paranya dihilangkan saja. Dimohon naik ke atas panggung. Yang namanya naik sudah pasti ke atas. Turun sudah pasti ke bawah, masuk sudah pasti ke dalam. Ya, jadi kalau sudah menuliskan kata naik tidak perlu diikuti ke atas. Jadi kalimat efektifnya menjadi para murid dimohon naik ke panggung. Jadi di sini kita hilangkan muridnya satu sama ke atasnya dihilangkan. Yang ketiga, kalimatnya tidak ambigu atau tidak bermakna ganda. Contoh, motor Pak Rudi yang sudah tua itu harus segera diperbaiki. Di sini ada makna yang ganda, yaitu yang sudah tua itu motornya ataukah Pak Rudinya yang sudah tua. Nah, supaya tidak menimbulkan makna ganda, maka kita ubah kalimatnya menjadi motor tua Pak Rasya. Maaf tadi Pak Rudi ya, Bu Ani salah tulis. Motor tua Pak Rudi harus segera diperbaiki. Itu kalimat efektifnya. Lalu yang keempat, sesuai ejaan yang berlaku. Ejaan yang berlaku berarti sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, ayah membeli obat di apotik. Itu kalimatnya tidak efektif. Mengapa? Karena apotik itu tidak baku. Yang baku adalah apotek tulisannya ya. Jadi ayah membeli obat di apotek, itu yang betul. Kalau apotik itu tidak baku. Bagaimana anak-anak? Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke ciri-ciri hewan. Kalian perhatikan ya, ada 4 hewan di sini. Di pembelajaran sebelumnya, kalian sudah pernah belajar tentang ciri-ciri hewan atau ciri khusus terutamanya ya. Yang pertama ayam. Coba kalian lihat, ayam itu ciri khususnya apa sih yang membedakan dengan hewan lain? Yaitu satu, memiliki jengger. Nah, jengger pada ayam itu gunanya untuk apa anak-anak? Jengger pada ayam itu gunanya yang pertama yaitu untuk mempertahankan suhu tubuh agar tetap dingin. Kemudian juga bisa digunakan untuk menarik lawan jenisnya. Yang kedua, bentuk kaki ayam. Bentuk kaki ayam itu ada 3 jari yang ke depan. Itu menunjukkan bentuk kaki pengais yang berguna untuk mengais makanan di dalam tanah. Ya, jadi ciri khusus ayam ada 2, memiliki jengger dan bentuk kaki pengais. Lalu kemudian bebek. Kalau kalian lihat, bebek yang membedakan dengan ayam yaitu apa anak-anak? Betul, bentuk paruhnya. Paruhnya berbentuk sudu. Ya, gunanya untuk menangkap ikan. Kemudian kakinya berselaput. Bentuk kakinya berselaput. Gunanya untuk apa? Untuk berenang di air dan berjalan di atas lumpur. Lalu yang ketiga ikan. Ikan ciri khususnya yaitu dia memiliki insang yang berguna untuk bernapas di dalam air. Kemudian ikan juga memiliki sirip, gunanya untuk berenang. Yang keempat, cicak. Cicak memiliki ciri khusus ya, yaitu mampu memutuskan ekornya untuk mengelabui pemangsa. Jadi kalau ada pemangsa menangkap ekornya, dia bisa memutuskan ekornya sehingga pemangsanya akan dikelabui. Ciri khusus ini namanya adalah autotomi, ya.
Lalu kemudian cicak juga memiliki kaki berperekat. Sehingga meskipun dia merayap di dinding atau di atap, dia tidak mungkin jatuh anak-anak karena memiliki kaki berperekat. Selain itu, cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga meskipun cicak itu merayap di dinding, tapi dia tidak akan kelaparan karena masih bisa menangkap nyamuk yang sedang terbang. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Sekarang kalian tulis ya soal ini di buku tulis tematik kalian. Lalu kalian jawab dengan sebenar-benarnya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.